wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang Kaizen. Nah, apa itu Kaizen? Kaizen itu merupakan filosofi manajemen yang berasal dari Jepang, yang mana secara bahasa Kai itu berarti perubahan, Zen itu berarti menjadi lebih baik. Nah, sehingga Kaizen itu dapat diartikan sebagai perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Kaizen itu tidak menekankan perubahan besar, tetapi lebih pada perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Nah, dengan perbaikan kecil tersebut yang dilakukan tadi, organisasi itu dapat mencapai peningkatan kualitas yang signifikan dalam jangka panjang. Lalu ada jenis implementasi Kaizen, yang mana implementasi Kaizen itu dapat dilakukan dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah Kaizen berorientasi manajemen, yang mana yaitu perbaikan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk kebijakan, strategi, dan sistem kerja. Lalu yang kedua adalah Kaizen berorientasi kepada kelompok. Biasanya dilakukan oleh tim kerja atau gugus kendali mutu untuk memecahkan masalah di area kerja. Nah, yang ketiga itu adalah Kaizen berorientasi individu, yang mana yaitu ketika setiap karyawan itu memberikan saran atau ide untuk memperbaiki pekerjaan mereka sendiri. Dengan keterlibatan semua pihak, budaya perbaikan itu akan terbentuk dalam organisasi. Lalu yang selanjutnya itu ada konsep 3M. Konsep 3M itu adalah Kaizen itu Kaizen memiliki konsep yang disebut 3M, yang mana konsep 3M itu merupakan sumber utama ketidakefisienan dalam proses kerja. Nah, 3M yang pertama itu adalah mudah, yaitu pemborosan atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang kedua itu adalah murah, yang mana murah itu ketidakseimbangan dalam proses kerja. Dan yang ketiga itu muri itu adalah beban kerja yang terlalu berat bagi manusia atau mesin. Nah, dengan menghilangkan 3M tadi, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Lalu selanjutnya ada konsep 5S atau 5R. Konsep 5S itu merupakan metode untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertata dan efisien. Nah, 5S itu terdiri dari seiri atau ringkas, yang mana maksudnya itu memisahkan barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang kedua itu ada seiton atau rapi. Rapi di sini itu menata barang agar mudah ditemukan. Terus yang ketiga itu ada seiso atau resik, yaitu menjaga kebersihan tempat kerja. Yang keempat itu ada seiketsu atau rawat, yang mana merawatnya di sini itu menjaga kondisi yang sudah baik. Nah, yang kelima itu ada shitsuke atau rajin, yaitu membentuk kebiasaan disiplin dalam bekerja. Nah, dengan menerapkan 5S tadi, lingkungan kerja itu dapat menjadi lebih teratur dan produktivitas kerja itu akan meningkat. Lalu selanjutnya ada metode 5W plus 1H, di mana metode 5W plus 1H itu digunakan untuk menganalisis masalah secara lebih mendalam. Nah, metode ini itu terdiri dari 6 pertanyaan dasar. Apa saja 6 pertanyaan itu? Yang pertama itu ada what, who, why, where, when, how. What itu adalah apa masalahnya, who itu siapa yang terlibat, dan why mengapa masalah itu terjadi. Sedangkan where itu di mana masalah itu terjadi, when itu kapan masalah itu terjadi, sedangkan how itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, dengan metode ini tim itu dapat memahami masalah secara lebih lengkap sebelum menentukan solusi. Nah, itu adalah 5W plus 1H. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu 7 quality control tools, yang mana 7 quality control tools itu dalam manajemen kualitas terdapat 7 alat yang dikenal sebagai 7 quality control tools, yang mana alat ini itu digunakan untuk membantu analisis data, kualitas, dan pemecahan masalah. Nah, ada beberapa contoh di sini. Yang pertama itu check set. Check set itu untuk mengumpulkan data. Terus yang kedua itu histogram, yang mana histogram itu untuk melihat distribusi data. Nah, yang ketiga itu ada Pareto chart. Pareto chart itu untuk menentukan prioritas masalah. Nah, yang selanjutnya ada fishbone. Fishbone itu diagram untuk mencari penyebab masalah terjadi. Nah,
alat-alat ini itu membantu perusahaan dalam membentuk keputusan yang lebih berbasis data. Lalu selanjutnya ada check set. Nah, check set itu adalah lembar pencatatan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Nah, check set itu biasanya digunakan untuk mencatat frekuensi kesalahan atau cacat produk dalam proses produksi. Nah, dengan adanya check set, data itu dapat dikumpulkan secara mudah dan rapi sehingga mempermudah proses analisis selanjutnya. Lalu selanjutnya ada diagram Pareto. Diagram Pareto itu digunakan untuk menentukan masalah yang paling penting untuk segera diperbaiki. Nah, diagram ini itu menggunakan prinsip 80/20, yaitu sekitar 80% masalah biasanya disebabkan oleh 20% penyebab utama. Nah, dengan menggunakan diagram Pareto, perusahaan itu dapat memfokuskan perbaikan pada masalah yang memiliki dampak terbesar. Selanjutnya ada penggunaan Excel. Nah, maksudnya penggunaan Excel di sini yaitu penggunaan Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel itu digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari check set tadi. Nah, Excel itu biasanya membantu dalam menghitung frekuensi data, menghitung persentase, dan juga dapat membuat grafik seperti diagram Pareto. Nah, dengan adanya Excel tadi, analisis data itu dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.